Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan dan menjelaskan hasil praktikum kami di lab biologi di SMA Negeri 3 Rantau Utara. Pengamatan kami tentang pembuluh darah pada kecebong. Nah, sebelum itu teman-teman, perkenalkan dulu nama dari anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Nobita Sari Abdayana Nasution dan rekan-rekan saya. Saya Nila Saskia Ramadhani. Saya Bibi Artalita. Saya Najla Mutiara P. Saya Putri Fajar. Saya Aisyah Ramadhani. Dan berikut adalah video penjelasan tentang praktikum kami. Selamat menonton! Hai teman-teman, jadi materi awal yang akan kita bahas adalah apa sih pengertian dari pembuluh darah itu sendiri? Jadi, pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah dinding pembuluh darah, dan yang kedua adalah lumen. Jadi, dinding pembuluh darah adalah dinding yang berfungsi untuk mengalir dan mengatur aliran darah. Sedangkan lumen adalah rongga tempat aliran darah mengalir. Nah, kalau berdasarkan fungsinya, pembuluh darah terdiri dari 3 fungsi. Dan apa saja? Ini dia. Yang pertama adalah arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua adalah vena. Vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali kepada jantung. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Dan salah satu fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran zat. Nah, itu dia pengertian, struktur, dan juga macam-macam dari pembuluh darah. Mari kita dengarkan pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dan bagaimana cara melakukan praktikum. Yang pertama, siapkan mikroskop, kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, dan kecebong hidup. Ambil kecebong dengan hati-hati, pastikan kecebong tetap hidup dan tidak mati. Jangan biarkan kecebong terluka. Letakkan kecebong di kaca objek, posisikan bagian ekor di tengah-tengah kaca objek karena ekor tipis dan transparan. Teteskan air, gunakan pipet tetes. Pastikan kecebong tetap memiliki air dan tidak kekeringan. Tutup dengan kaca penutup, tutup perlahan agar kecebong tidak terhimpit dan sampai mati. Letakkan preparat di mikroskop mulai dengan besaran yang kecil atau yang rendah, lalu bila perlu lakukan pembesaran agar lebih terlihat jelas. Yang pertama, amati pembuluh darah kapiler. Perhatikan garis-garis halus pada ekor, aliran sel darah merah yang bergerak satu persatu, aliran darah yang lambat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari pembuluh darah arteri itu sendiri. Yang pertama ada arah aliran darahnya. Darah mengalir menjauhi jantung. Khususnya pada arteri sendiri, tekanan darahnya itu cukup tinggi karena merupakan jalur utama distribusi darah yang baru saja dipompa oleh jantung. Yang kedua, ada pada alirannya. Alirannya cukup cepat atau cukup tinggi karena aliran darah di pembuluh arteri itu cukup deras dan cenderung mengikuti denyut jantung. Dan yang ketiga, ada pada warnanya. Warna darah di pembuluh arteri itu sendiri cukup terang atau cukup cerah karena pada pembuluh darah arteri membawa darah yang kaya akan oksigen. Oksigen sendiri mengikat hemoglobin yang memiliki atau memberikan warna cerah atau warna merah cerah pada darahnya. Karakteristik pembuluh pena yang pertama adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri pertama adalah memiliki lapisan dinding yang tipis, lalu yang kedua adalah memiliki katup untuk mencegah arus baliknya darah. Pembahasan yang kedua adalah arah aliran darah. Arah aliran darah dari tubuh menuju ke jantung, membawa seluruh aliran darah dari tubuh ke jantung. Lalu yang ketiga adalah warna darah. Relatif warnanya berwarna merah tua dikarenakan kaya akan karbon dioksida. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembuluh kapiler pada kecebong. Pembuluh kapiler pada kecebong adalah pembuluh darah yang paling kecil dan paling halus. Adapun ciri-ciri pada pembuluh darah kapiler pada kecebong, yang pertama tentunya ukurannya yang sangat kecil, kemudian aliran darahnya yang sangat lambat, dan yang terakhir dindingnya yang sangat-sangat halus. Adapun fungsi dari kapiler pada kecebong, yang pertama yaitu untuk pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Dan terakhir, letak kapiler pada kecebong terletak pada insang dan menyebar ke seluruh jaringan tubuh.
Nah teman-teman, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa kecebong punya sistem peredaran darah yang sangat teratur. Kita bisa melihat antara perbedaan antara arteri, vena, dan kapiler. Hanya dengan memperhatikan kemana arah darah itu mengalir dan seberapa cepat gerakannya. Arteri itu yang paling ngebut, sedangkan di kapiler kita bisa melihat sel darah antri pelan-pelan. Sekian video paparan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat, dapat menjadi bahan inspirasi dan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Kami ucapkan maaf apabila masih ada kesalahan maupun kekurangan, dan kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!